Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini dislipidemia dan juga masih dengan bersama saya dua narasumber kita. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah, bagi yang ingin bertanya boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 085176764648. Pemirsa, langsung saja kita kembali mendengarkan materi daripada Dokter Elsa. Silakan lanjutkan ya, boleh slide-nya. Oke, slide. Slide lagi. Nah, ini sekarang kita bahas tentang biasanya pasien-pasien itu nanya pantangannya apa aja dok, kayak gitu ya. Nah, di sini memang kalau untuk pasien-pasien atau orang yang menderita lispidemia, yang harus dilakukan pertama adalah diet. Ya, diet yaitu yang pertama konsumsi rendah kolesterol, seperti itu ya. Contohnya apa tuh? Dengan mengurangi produk-produk hewani, otak-otak, jeroan, ya, kuning telur, daging merah yang berlemak seperti sapi, kambing, dan lemak-lemak hewani lainnya, seperti itu ya. Yang kedua, meningkatkan konsumsi ikan segar. Nah, berhubung kita Kota Bengkulu ini dekat dengan pantai ya, saya rasa sangat mudah kita untuk mendapatkan ikan-ikan yang segar ya. Kayaknya tinggal agak sore-sore main ke tepi pantai, kayaknya banyak ya penjual ikan-ikan segar seperti itu. Karena kabar baiknya apa? Untuk mengkonsumsi ikan segar ini dia membantu mencegah penyakit jantung koroner, mencegah penyempitan pembuluh darah seperti itu ya. Anjuran konsumsinya 2-3 kali per minggu. Oke. Terus mengurangi konsumsi karbohidrat murni. Nah, jadi kalau kita bahas karbohidrat seperti itu ya, tidak hanya beras saja, tidak hanya nasi saja. Karbohidrat yang lain juga ibu-ibu, bapak-bapak di rumah kurangi minum gula ya, dengan gula, madu, serta makanan manis-manis lainnya seperti itu ya. Karena makanan yang mengandung karbohidrat murni ini dia bisa meningkatkan trigliserida. Nah, tapi kita kebanyakan, dok saya udah makan dan minum sehat, saya udah makan buah apa bu? Buah alpukat misalnya ya. Minumnya memang makannya cuma alpukat itu aja kan bu, ya tambah gula dikit deh kayak gitu ya. Gula dan susu biasa. Gula plus susu lagi seperti itu. Oke, next. Diet yang lainnya yang bisa kita lakukan di rumah adalah, boleh slide selanjutnya. Nah, meningkatkan konsumsi serat ya. Kayaknya pemirsa TVRI juga udah tahu mengkonsumsi serat ini, usahakan serat-serat yang larut dalam air, sayuran, buah-buahan seperti itu. Terus mengkonsumsi susu kedelai karena di beberapa penelitian ternyata susu kedelai ini juga bisa menjadi pengganti susu sapi yang kadar kalsium sama fosfornya cukup tinggi seperti itu. Terus, nah ini, pilih cara memasak yang sedikit menggunakan minyak atau lemak. Mungkin ini agak cukup sulit juga ya untuk kita ya, tetapi setidaknya bolehlah dalam seminggu itu makan yang berminyaknya dikurangi, misalnya apakah 2 kali sampai 3 kali, selebihnya ya yang rebus-rebus ya, seperti itu ya. Terus tentunya olahraga secara teratur dan hindari stres fisik, psikologis maupun emosional. Oke, boleh next. Kita lanjut. Nah, banyak juga yang nanya olahraga yang bagus itu untuk para pemirsa TVRI di rumah yang mana? Kalau yang dari penelitiannya, olahraga atau latihan jasmani yang bisa menurunkan trigliserida, menurunkan kolesterol total, menurunkan LDL, menaikkan HDL, terus adalah olahraga yang dianjurkan adalah yang jenis aerobik. Aerobik itu apa sih dok? Seperti jalan, lari, jogging, bersepeda, berenang, dan senam. Nah ini ya, jadi udah tahu kalau olahraga setidaknya yang salah satu dari yang ini, yang jenisnya adalah aerobik ya. Oke, next, boleh. Nah, tahapannya, jadi kalau untuk olahraga itu
Jadi yang penting saya udah jalan dok kayak gitu ya. Jalannya berapa Bu? 15 menit. Sudah itu nongkrong di Cilor gitu ya di gorengan. Oke. Jadi olahraga yang benar itu dia ada pemanasannya 5 sampai 10 menit ya. Kalau ibu-ibu yang rajin senam aerobik itu pasti udah tahu ya tahapan-tahapan senamnya. Yang pertama pemanasan dulu, terus baru dilanjutkan olahraganya ya. Misalnya selama 20 sampai 30 menit baru dilakukan pendinginan seperti itu ya selama 5 sampai 10 menit. Frekuensinya lebih baiknya 4 sampai 5 kali per minggu atau bisa 2 sampai 3 kali per minggu dengan lama tahap aerobiknya 45 sampai 60 menit. Oke, ini sudah juga untuk edukasi ya tentang diet dan juga tentang olahraga yang bisa dilakukan pemirsa TVRI di rumah. Baik, terima kasih Dokter Else. Nah, sebelum pertanyaan ke Dokter Else nih, saya ingin bertanya ke Dokter Sony karena tadi sudah menampilkan salin dia wajah mata santelasma tadi dok ya, penyakit santelasma yang lemak yang ada di mata. Nah, itu tuh sebetulnya apa yang terjadi dok? Apakah lemaknya naik ke atas dan bagaimana sih cara pengobatannya itu? Iya. Apakah dioperasi atau seperti apa? Jadi yang pertama adalah ketika lipid dalam darah kita meningkat, itu jumlahnya biasanya udah sampai 300 bahkan sampai 500 ke atas. Dia bakal timbul ke area kulit, terutama yang memiliki permukaan yang lebih tipis, ya di kelopak mata seperti itu. Nah, bentukannya akan timbul mulai dari ujung ya, dari ujung dalam sampai ke luar tubuh. Jadi sampai ke pinggir. Biasanya nanti pengobatannya itu memang ada tindakan dari spesialis mata, ya spesifiknya ke spesialis mata, sama pengobatan dari obat-obatan. Karena percuma kalau kita nggak nurunin lipidnya tapi dilakukan tindakan, sama aja bohong kan, dihilangkan timbul lagi, hilangkan timbul lagi, seperti itu. Baik, terima kasih dok. Nah Dokter Else, sebetulnya penyakit daripada dislipidemia ini terjadi di usia berapa? Apakah terjadi pada usia anak-anak juga atau tadi yang dikatakan Dokter Sony pada tahapan menopause biasanya terjadi? Apakah ketika menunggu usia 40-50 tahun ke atas gitu dok? Ya kalau dari teorinya atau epidemiologinya memang betul. Jadi paling banyak itu di atas 50 tahunan ya ke atas. Akan tetapi kalau realnya pengalaman juga di puskesmas sudah sangat banyak juga para remaja khususnya ya yang cek kolesterol ternyata sudah tinggi ya. Kita ambil aja misalnya tingkat SMA. Paling banyak saya nemuin tingkat SMA. Mungkin awal datang saya ngiranya mungkin cuma kecapean karena banyak ekskul atau kegiatan ya, maklumlah para remaja. Tetapi ternyata setelah saya tanya-tanya kok ngarah ke hiperkolesteremia atau kolesterolnya tinggi seperti itu ya. Ternyata setelah dicek memang betul kolesterolnya tinggi. Jadi kalau untuk teorinya memang kebanyakan di atas 50 tahun, tetapi secara lapangannya dan mulai semakin remaja di atas 18 tahun juga sudah banyak yang kejadian yang lipidnya itu tinggi. Makanya Kemenkes pun juga sudah membuat program PTM itu bahwa screening atau deteksi dini itu sudah dimulai lebih sama dengan 18 tahun seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Kembali ke Dokter Sony ini. Ini dampak terburuknya dari penyakit ini apa sih dok? Apakah bisa disembuhkan atau tidak sama sekali, hanya menunggu waktu sambil pengobatan gitu dok? Secara umum memang pada awalnya itu harus dilakukan pemeriksaan secara dini dulu ya. Jadi secara awal kalau memang sudah tahu biasanya dokter bakal melakukan beberapa intervensi. Tadi yang seperti jelaskan bahwasanya kalau memang dia masih dinilai ambang, biasanya kita akan rubah dulu pola aktivitas fisik. Ya gitulah, aktivitas fisik paling simpel aja tuh jalan kaki sebenarnya. Jalan kaki 30 sampai 45 menit itu ternyata efektivitasnya membakar lemak dalam tubuh tuh lumayan tinggi. Itu yang pertama. Kalau memang masih kuat, masih muda ya kita lanjutkan dengan jogging gitu dan dilakukan intensitasnya 4 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Jadi sebelum mulai kerja itu cocok. Nah, jadi itu tingkat intervensi awal sebenarnya. Tapi kalau memang sudah ada faktor genetik, beda ceritanya. Kalau misalnya ada faktor genetik, kita bakal lihat lagi adalah pemeriksaan secara spesifik nih. Ini sebenarnya masuk ke arah mana? Karena kenapa? Komplikasi paling berat kejadiannya adalah mengarah ke penyakit jantung koroner dan juga stroke. Bahkan nih, Persatuan Dokter Kardiovaskular dan juga dokter penyakit dalam, mereka punya konsensus khusus buat menangani masalah dislipidemia. Karena ternyata setelah diselidiki, ternyata
harus dicegah ini dari awal karena penyakit ini runtutnya bakal ujungnya ke arah penyakit jantung koroner dan juga stroke. Karena kenapa tadi? Prinsipnya adalah ketika lemaknya banyak, dia akan membentuk plak, menyempitkan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah kalau jadi otak, dia bisa apa? Stroke kejadiannya. Kalau dia di jantung, dia bisa jadi apa? Penyakit jantung koroner, seperti itu. Baik, jadi berdampaknya bisa kemungkinan besar ke penyakit jantung koroner, juga ke darah ke stroke ya, ke stroke. Nah itu ada kaitannya nggak dok sama darah tinggi? Ya, udah pasti ada. Pasti ya. Udah pasti ada. Kalau misalnya ditangani dislipidemianya ini terlebih dahulu, sebelum terkena jantung koroner dan lain sebagainya itu bisa dok sembuh? Bisa dicegah komplikasi yang buruk tadi. Karena akibatnya apa? Memang pada dasarnya misalnya dia nih memang udah punya kolesterol tinggi kemudian diobati sembuh, berarti otomatis kita nyebutnya adalah lipidnya terkontrol dengan pengobatan. Biasanya kalau memang setelah pengobatan dosisnya diturunkan perlahan, frekuensi pemberian obat diturunkan, kalau memang seaman kita lepaskan. Tetapi kalau memang setelah pelepasan naik lagi ya tetap kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Dr. Sony dan juga Dr. Elsa. Akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.